Acara penutupan pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak Angkatan 81 tahun anggaran 2023 dimulai. Di sini tempat kita bertemu dengan pembelajar dari seluruh negeri yang menanti pembaharu, yang siap meluangkan waktu. Selanjutnya, laporan penyelenggaraan pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak Angkatan 81 tahun anggaran 2023 oleh Koordinator Penyelenggara Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan kepada Ibu Nur Ainun. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ungkapan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena dengan perkenannya juara sehingga pada sore hari yang insya Allah dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih diberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti upacara penutupan pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak bagi aparat penegak hukum dan instansi teknis lainnya Angkatan 81 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang kami hormati, perkenankan pada kesempatan ini kami menyampaikan laporan singkat hasil penyelenggaraan pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak bagi aparat penegak hukum dan instansi teknis lainnya Angkatan ke-81 sebagai berikut. Upacara pembukaan telah dilaksanakan pada hari Kamis 14 September 2023. Pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak Angkatan ke-81 dilaksanakan selama 15 hari dengan jumlah keseluruhan jam pelajaran adalah 121 jam pembelajaran. Adapun jumlah peserta adalah sebanyak 30 orang. Kunjungan lapangan telah dilaksanakan pada Selasa 26 September 2023 dengan mengambil 3 lokus, yaitu 1. Pengadilan Negeri Jakarta Barat, 2. Bapas kelas 1 Timur Utara, dan 3. Polres Jakarta Timur. Rapat evaluasi dilaksanakan pada hari Rabu siang tadi 27 September 2023. Dan adapun hasil evaluasi pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak Angkatan ke-81 adalah sebagai berikut. Dari 30 orang peserta dinyatakan lulus dengan rincian kualifikasi sebagai berikut. Memuaskan sebanyak 10 orang dan baik sebanyak 20 orang. Berikut kami bacakan 5 peringkat terbaik kepada yang namanya disebutkan, berkenan untuk berdiri sejenak. Peringkat ke-5, Muhammad Ridwan Hendriawan dari Bapak kelas 2 Bogor. Di tempat Bapak berdirinya, terima kasih. Peringkat ke-4, Julius Triesti dari Bapak kelas 2 Kediri. Terima kasih. Peringkat ke-3, Sri Hani Susilo dari Kejaksaan Negeri Nganjuk. Terima kasih. Peringkat ke-2, Suryo Pangestu Bowo dan peringkat 1, Mirna Fitri dari Bapak kelas 2 Nganjuk. Terima kasih. Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang kami hormati, pada kesempatan ini juga kami melaporkan bahwa
selama berlangsungnya kegiatan kerabat ini, para peserta telah mengikuti dengan penuh kedisiplinan, kesungguhan, dan kebersamaan. Kesan dan pesan dari perwakilan peserta kepada Bapak Suprianto, Advokat DPC Pradi Nganjuk, disilakan. Sebelumnya pada rekan-rekan, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak BPSDM Hukum dan HAM yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pelatihan SPPA tahun ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh penyelenggara pelatihan dan seluruh tenaga pengajar atau fasilitator, sehingga pelatihan ini dapat berjalan dengan baik mulai dari awal pendaftaran sampai hari ini. Demikian sedikit yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami dari peserta, dari wakil dari peserta pelatihan SPPA Angkatan 2023 mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, sekaligus menutup dengan resmi pelatihan terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak Angkatan 81 Tahun Anggaran 2023 kepada yang terhormat Bapak Iwan Kurniawan. Disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Ahmad Zainarifin dari Diklat Kejaksaan Agung, Kementerian Sosial, mohon. Kemudian Ibu Nuri Sri dari Pusdiklat Kejaksaan Agung, Badan Diklat Kejaksaan Agung. Kemudian saya juga ingin menyapa yang saya hormati yang mewakili Pusdiklat Mahkamah Agung, Ibu Iman Riana. Terima kasih
kasih sudah hadir bersama kami. Kemudian saya juga menyapa Ibu Sarianti dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kemudian saya juga ingin menyapa Pak Marcel dan Ibu Santi ya, dari Politeknik. Kemudian teman-teman penyelenggara, secara khusus saya ingin menyapa Sekretaris BPSDM yang baru saja dilantik kemarin ya, selamat Pak Bilal. Dan yang saya banggakan rekan-rekan para alumni pelatihan SPPA angkatan ke-81 tahun anggaran 2023. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ingin mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, sore ini bersama dapat berkumpul kembali setelah 14 hari yang lalu kita ketemu juga di ruangan ini ya. Kalau kemarin kita kumpul, bertemu, bersilaturahim dalam pembukaan, ternyata sudah 14 hari berlalu dan hari ini kita harus berpisah ya, ditandai dengan acara penutupan. Terima kasih tadi sudah membuka salam dengan selamat pagi ya. Meskipun akhirnya saya bertanya bangunnya jam berapa? Enggak. Itu pasti ungkapan semangat ya, karena memang di BPSDM seperti itu. Setiap hari itu pagi hari supaya kita selalu semangat untuk berikhtiar tolabul ilmi gitu ya, menambah pengetahuan. Bapak Ibu sekalian, dari laporan yang sudah disampaikan tadi, kemudian dari informasi yang juga diperoleh tadi dari 30 peserta yang mengikuti pelatihan, alhamdulillah ke-30-nya itu dinyatakan lulus, 10 berpredikat memuaskan, selebihnya baik ya. Tapi buat saya ini semua memuaskan. Saya tahu di samping 5 yang sudah dibacakan tadi, tapi itu nanti. Saya hanya ingin mengulang dalam beberapa literatur kita bisa mendapatkan pengetahuan apa sih, indikator apa sih yang bisa kita jadikan dasar sebuah pelatihan itu berhasil gitu ya. Yang indikator itu ada yang bisa dilihat tangible, tapi beberapa hal hanya bisa dirasakan oleh yang bersangkutan. Menurut saya setidaknya dari beberapa literatur yang saya baca, dari hal-hal yang bisa kita lihat ya, tangible tadi setelah dilakukan evaluasi 10 dinyatakan begini, selebihnya dinyatakan begini, lengkap dengan angkanya. Itu tangible, kelihatan. Kemudian kepada seluruh peserta, ke-30-nya menerima sertifikat, itu juga indikator keberhasilan sebuah pelatihan. Itu tangible. Tapi yang lebih penting dari itu adalah apa yang dirasakan. Ya. Paling mudah pendekatan yang di literatur bisa kita baca tuh di Wikipedia. Ya, ada 2 hal. Apa sih? Yang pertama, sebagai tambahan tadi yang tangible adalah bertambahnya pengetahuan. Sulit untuk mengukur itu, kecuali kita sendiri yang merasakan. Nah, tanya pada diri setelah mengikuti pelatihan yang hanya 14 hari ini, apakah pengetahuan saya tentang implementasi SPPA sudah bertambah? Apakah sudah bertambah? Itu pertanyaan yang paling basic dari indikator yang mengatakan bahwa saya
sukses mengikuti politik? Apa pengetahuan saya tentang? Apakah cukup fungsi dan tugas saya dalam mengawal implementasi SPPA untuk mencapai tujuannya dengan pengetahuan? Mudah-mudahan jawabannya adalah tidak, belum. Oleh karenanya kita selalu termotivasi untuk menambah pengetahuan itu, melakukan literasi, membaca, menulis, berkonsultasi, berkomunikasi, supaya pengetahuan kita itu selalu seiring dengan dinamika perubahan yang setiap saat terjadi. Bicara tentang anak, kemarin ada lagi di televisi bisa kita saksikan murid karena punya persoalan akademis sampai gurunya dianiaya hampir meninggal. Pelakunya anak. Dan kalau kita ikuti lagi berita-berita tentang tindak pidana yang dilakukan anak, setiap harinya selalu saja. Nah, kembali kepada pengetahuan kita tadi, apakah sudah cukup pengetahuan yang kita miliki? Kemudian yang kedua apa? Di samping apakah pengetahuan kita sudah cukup? Yang kedua, apakah pelatihan yang Bapak Ibu ikuti kemarin sudah berhasil merubah perilaku? Tentu perilaku yang dimaksud adalah perilaku dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang kaitannya dengan implementasi sistem peradilan pidana. Apakah attitude saya sudah sesuai? Apakah sikap saya dalam menangani itu sudah benar? Apakah etos kerja saya dalam menangani ini sudah cukup? Hanya diperoleh melalui pelatihan yang hanya 4%. Itu kira-kira yang kemudian di tempat tugas masing-masing harus kembali di refresh untuk jadi motivasi, ya. Karena sudah pasti bahwa perubahan itu terjadi setiap hari, bahkan setiap saat. Kalau tidak salah angkatan ini yang saya ajak jadi tukang batak semuanya. Ya. Masih ingat? Ya. Bagaimana tukang batak punya visi? Ya. Ya. Mudah-mudahan itu juga menginspirasi. Mudah-mudahan itu menginspirasi. Saya kira itu tambahan yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan silaturahmi terakhir ini. Karena insya Allah setelah ini Bapak Ibu harus kembali, ya, dengan tugas kegiatannya masing-masing. Tapi kami ingin apa yang sudah dinamika yang sudah dialami ini, silaturahim yang sudah terjadi ini terus dilanjutkan. Karena seperti saya katakan di awal, pemilihan tempat asal peserta pun itu menjadi pertimbangan kami dalam menyelenggarakan pelatihan. Kami berusaha supaya yang kita undang sebagai peserta itu ada dalam satu wilayah yang sama, ya, ada dalam satu wilayah yang sama. Nah, ini sekaligus menjawab 3 hal tadi yang menjadi harapan dari perwakilan peserta, ya. Ada silaturahim, ya. Kemudian kita juga mungkin dengan apa
dipindah. Dan sampaikan salam hormat kami kepada para pimpinan ya di tempat kerja masing-masing. Sampaikan salam hormat kami kepada keluarga yang terpaksa harus ditinggalkan. Ya. Selamat jalan sampai bertemu lagi. Ada pesan dari siapa bukunya? Dari siapa? Dari Dilan. Jangan rindu. Rindu itu berat. Biar kamu saja. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, penutupan pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak angkatan ke-81 tahun anggaran 2023 secara resmi saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Perbuatan tercela, berlomba untuk sumbangkan prestasi, santun bersikap menjadi jati diri, disiplin melangkah untuk selalu menjaga sinergi demi mencapai kinerja tertinggi. Bersikap menjadi